Ya, kepada Kak Rudi dipersilakan untuk membawa kita dalam doa dan pelayanan. Ya, mari kita berdoa, teman-teman. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa menaungi kami, atas anugerah-Mu yang di dalamnya kami hidup. Sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Sebagai anak-anak Tuhan, generasi muda yang sudah Tuhan panggil untuk mengikut Tuhan sampai akhir hayat kami dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan serta menjadi berkat. Saat ini Bapak, kami akan sama-sama belajar satu aspek dari firman Tuhan. Mari kami mohon Tuhan menolong Roh yang Kudus untuk membimbing kami, agar percakapan kami ini boleh sungguh menjadi percakapan yang bermanfaat bagi kami, boleh meneguhkan iman kami, membukakan pikiran kami, dan buat kami boleh terus dan penuh semangat melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita berbincang tentang ini hidup menurut firman Tuhan atau doktrin Alkitab, ya, atau doktrin tentang Alkitab. Wah, ini suatu topik kajian yang sangat penting dan menarik. Kak Rudi tadi mengirimkan mengirimkan PowerPoint, ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menayangkannya, ya, supaya kita bisa lihat sama-sama, ya, teman-teman sekalian. Doktrin Alkitab, ya, atau ajaran tentang Alkitab, ya, disebut juga bibliologi, ya. Bibliologi. Bibliologi itu dari kata ta, biblia, dan logos. Nah, biblia itu artinya kitab-kitab. Yang dimaksud adalah Alkitab, dan logos, ilmu atau ajaran. Jadi bibliologi adalah ajaran atau doktrin tentang Alkitab. Nah, teman-teman sekalian pasti semua sudah paham, ya, atau sudah tahu bahwa Alkitab itu adalah atau dalam kenyataannya merupakan sebuah perpustakaan kecil, ya. Artinya Alkitab itu bukan hanya terdiri dari satu kitab atau satu buku, melainkan dari banyak buku atau banyak kitab. Nah, kita tahu, ya, 66 kitab, ya. 39 di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru. Ini sebuah perpustakaan yang ditulis dalam kurun waktu tidak kurang dari 1000 tahun oleh banyak orang. Ini dia. Ini salah satu kitab suci, bahkan boleh dikatakan satu-satunya kitab suci yang ditulis dalam kurun waktu sekian lama. Penulisnya juga banyak sekali, ya. Dulu ada orang coba mengidentifikasi penulisnya itu 40 orang, gitu, ya. Nah, tapi boleh jadi lebih dari itu, ya. Jadi banyak sekali, dan ditulis itu dalam sebuah panggung sejarah, ya, yang meliputi kurun waktu tidak kurang dari 1600 tahun. Jadi penulisannya itu sendiri makan waktu 1000 tahun lebih, tapi panggung sejarah yang melatar belakangi penulisan kitab-kitab itu 1600 tahun. Wah, ini jelas sebuah kitab yang unik. Belum lagi terdapat aneka jenis kesusastraan dalam Alkitab, ya. Ada bermacam prosa, juga bermacam puisi. Itu prosa, ya, penuturan yang bersifat naratif. Situ nanti kita bisa temukan ada laporan sejarah, ya kan. Ada jenis kesusastraannya itu mengambil bentuk novele atau novel, ya kan. Terus ada saga, cerita-cerita
tentang perjalanan para bapak leluhur ya, kita sebut saga itu. Terus ada cerita tentang asal muasal suatu tempat, asal muasal dari suatu kenyataan hidup, biasanya kita sebut legenda. Ya, tapi hati-hati dengan istilah ini, nanti dianggap wah ini nggak percaya nih bahwa Alkitab firman Allah karena mengandung legenda. Tidak, legenda itu jenis kesusastraan yang berupaya menjelaskan asal-usul sesuatu. Misalnya mengapa orang Israel mendirikan rumah ibadat di Betel, misalnya. Itu ada asal-usulnya karena Yakub mendapat penglihatan tentang tangga yang membentang dari surga ke bumi di tempat itu. Nah, maka tempat itu disebut Betel, lalu rumah ibadat didirikan. Itu dari segi prosa. Demikian juga ada puisi, ya ada puisi ala Mazmur, ya puisi dalam arti nyanyian pujian kepada Tuhan, nyanyian syukur kepada Tuhan, nyanyian permohonan kepada Tuhan, ya kan? Ada peribahasa-peribahasa, pepatah-pepatah pendek dalam kitab Amsal, ada puisi berupa nubuat-nubuat. Wah, ini. Nah, tapi di samping itu kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya. Itu, ya, ada sebuah cerita ya yang menjelujur dari Kejadian sampai Wahyu. Itu cerita penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, sejarah penebusan yang mencapai puncaknya dalam atau yang digenapi dalam Tuhan Yesus, serta penyempurnaan keselamatan pada saat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, ini ada 4 episode besar ya dari sebuah kitab yang terdiri dari kitab-kitab ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun dengan panggung sejarah lebih dari 1600 tahun, aneka macam penulisnya, aneka macam jenis kesusastraannya, begitu banyak penulisnya, tetapi memiliki jalinan cerita. 4 episode yang saling sambung menyambung. Penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, sejarah penebusan, serta penyempurnaan keselamatan. Nah, yang luar biasa dari Alkitab itu ya. Nah, kita tahu terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Nah, terus Perjanjian Lama ditulis terutama dalam bahasa Ibrani. Juga ada bagian kecil, misalnya Esra pasal 4, misalnya Daniel pasal 7, itu bahasa Aram huruf Ibrani. Ya, hurufnya huruf Ibrani, tapi kosakata dan tata bahasanya bahasa Arab. Itu dia. Nah, ini contohnya ini ya, apa namanya, dalam bahasa Ibrani ini ya. Ini coba Rudi lihat yang bacakan nih salah satu bagiannya. Ini yang di 5 baris dari bawah itu ya, di sebelah kiri ya. Itu ada bacanya tohomot holati bein. Wah, itu cara membacanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Lalu ada Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani kan. Ini Injil Yohanes ya, Euangelion Tokata Ioane. Ya, Injil menurut Yohanes, Euangelion Tokata Ioane. NRK en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theon, theos en hologos, dan seterusnya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, inilah ya kita punya Alkitab nih. Terus pembagiannya ya, kalau Perjanjian Lama itu kita lihat pembagiannya 4 kategori. Ada Taurat, ada sejarah, ada puisi dan hikmat, nabi-nabi. Taurat kita tahu ya, dari Kejadian sampai Ulangan. Sejarah dari Yosua sampai Esther. Puisi dan hikmat dari Ayub sampai Kidung Agung. Nabi-nabi dari Yesaya sampai Maleaki. Nanti dibagi lagi nabi-nabi yang bukunya tebal-tebal, ya Yesaya, Yeremia, digandeng dengan ratapan, kemudian Yehezkiel dan Daniel. Lalu ada nabi-nabi yang tulisannya tipis-tipis, ya
dari Hosea sampai Maleaki. Nah, orang Ibrani sendiri juga punya kitab suci mereka. Mereka tentu tidak mau menyebutnya PL. Kita sebutnya PL karena ada PB. Orang Yahudi punya namanya Tanakh, ya, persis sama dengan PL kita, ya, terdiri dari Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Taurat itu ya Kejadian sampai Ulangan. Nevi'im itu dari Yosua, Hakim-Hakim, lalu Samuel 2 jilid, dan Raja-Raja 2 jilid. Lalu Ketuvim itu Ayub, ya, Mazmur, kemudian Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, lalu kitab Rut juga masuk, Esther, Daniel, ya, Esra, Nehemia, dan 2 jilid kitab Tawarik. Nah, itu ya. Tapi jumlahnya sama dengan Alkitab kita Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ada 27 kitab, 5 kategori. Injil, 4 ya, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus yang ada 13 itu, dari surat Roma sampai surat Filemon, ya kan? Lalu surat-surat umum yang ditulis bukan untuk suatu gereja tertentu, tapi bagi jemaat-jemaat pada umumnya, dari surat Ibrani sampai dengan surat Yudas, dan akhirnya kitab Wahyu. Nah, lalu kitab ini kan bukan hanya ditulis ya, tapi mengalami proses pengumpulan, disebut kanonisasi. Di mana kitab-kitab itu dikumpulkan, ya, dijadikan satu, ya. Kalau kita bicara Perjanjian Lama itu, kita lihat ada sekurang-kurangnya 4 tahap, ya. Artinya pada zaman Esra dan Nehemia, Imam Esra itu ahli kitab loh. Lalu Nehemia itu gubernur sekitar tahun 410. Kita tahu sudah ada kitab Taurat. Ya, kalau teman-teman membaca kitab Nehemia itu akan menemukan informasi yang demikian, ya. Kitab Nehemia itu kita bisa baca, lihat sekilas teman-teman sekalian, ya. Nehemia pasal 8, ya, itu kitab Taurat sudah ada, artinya sudah dikumpulkan, sudah jadi satu, itu tahun 440 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 180 sebelum Masehi, kesaksian dari kitab Sirah, ya, kitab Sirah itu orang Ibrani, orang Yahudi. Sirah ini di Yerusalem, ya. Dia Sirah ini menceritakan atau mengemukakan bahwa pada zaman dia Taurat dan nabi-nabi sudah jadi satu. Itu bukan berarti mengumpulkan adalah Sirah, ya. Tapi dia memberi kesaksian bahwa Taurat dan nabi-nabi sudah jadi satu, sudah dikumpulkan. Itu. Nah, lalu tahun 132 cucu dari Sirah ini bersaksi, ya, bahwa yang dikatakan kakeknya itu memang kenyataannya demikian. Pada zaman kakeknya Taurat dan nabi-nabi sudah terkumpul, dan pada zaman putra Sirah itu, zaman cucunya Sirah itu sendiri, tulisan-tulisan lain juga sudah dikenal luas, ya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus tahun 30, kita bisa baca di Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-36, bahwa tulisan-tulisan sastra atau ketubim itu sudah terkumpul juga. Itu. Nah, Tuhan Yesus bercerita tentang sejarah kemartiran, ya, history of martyrdom, yang dimulai dari Habel itu ketika kitab Kejadian sampai dengan Zakaria bin Berehya, itu ada di kitab 2 Tawarikh. Nah, ini membuat kita membayangkan bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu, ya, Alkitabnya orang Yahudi itu sudah lengkap, ya, menurut penggolongan 3 kategori atau 3 golongan besar. Taurat dimulai dengan Kejadian, kemudian Nevi'im atau nabi-nabi dimulai dengan kitab Yosua, lalu Ketuvim atau tulisan-tulisan sastra yang dimulai dengan Ayub dan diakhiri dengan kitab Tawarik yang ada 2 jilid itu. Nah, teman-teman kiranya bisa mengerti, ya, kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 23 itu, 23, Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-35, ya, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berehya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah.
Habil dibunuh Kain. Orang benar itu dibunuh Kain. Ceritanya kita temukan di kitab Kejadian, di kitab pertama dalam Alkitab orang Ibrani maupun Alkitab kita. Lalu Zakaria di Berehia itu dibunuh atas perintah Raja Yehuda, Raja Yoas, ya, yang tidak terima, ditegur karena dia mulai tidak setia kepada Tuhan, mulai menyembah berhala seperti itu. Dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Zakaria bin Berehia. Itu dia. Itu kita baca ceritanya dalam kitab 2 Tawarikh, ya, 2 Tawarikh pasal 24. Gitu. Dan di zaman Tuhan Yesus rupanya Alkitab orang Ibrani yang terdiri dari 3 bagian besar, Taurat, Neviim, dan Ketuvim itu sudah ada, sudah lengkap. Lalu para rabi atau pemuka-pemuka agama Yahudi berkumpul pada tahun 96 di kota Yamnia. Mereka mengadakan persidangan. Orang menyebutnya Sinode Yamnia. Nah, mereka inilah mengesahkan yang disebut sebagai Alkitabnya orang Ibrani, kanon Ibrani adalah Taurat, Ketuvim, dan Neviim dan Ketuvim, persis seperti yang dimiliki oleh kita sekarang. Cuma urutannya berbeda. Ya, kalau mereka tadi Taurat, Neviim, Ketuvim, diawali dengan Kejadian, diakhiri dengan kitab Tawarikh yang 2 jilid itu. Sedangkan kita ya diawali dengan Kejadian, diakhiri dengan Maleaki. Urutannya berbeda, tapi jumlahnya sama. Itu ya. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru sendiri, kanon Perjanjian Baru? Ya. Yang kita tahu, teman-teman sekalian, dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16 ya. Itu akhir abad pertama ya. Itu ada kesaksian tentang tulisan-tulisan Rasul Paulus. Teman-teman, dalam teks Yunani itu akan lebih kelihatan dengan jelas betapa tulisan-tulisan Paulus itu diberi status atau diakui punya status sebagai grafe. Ya, kita baca aja deh ya supaya kita langsung bisa lihat dari kesaksian Alkitab ya. Dalam surat 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16 ini penting sekali. 2 Petrus 3:16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Siapa ini yang dimaksud? Rasul Paulus ayat yang ke-15. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu, dalam surat-surat Paulus ya, ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang yang tidak memahaminya itu, dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan, nah ini penting, tulisan-tulisan yang lain. Nah teman-teman sekalian, kata yang diterjemahkan dengan tulisan-tulisan itu ya adalah grafai. Grafai itu adalah bentuk yang jamak ya, bentuk jamak dari grafe. Nah, ini apa maksudnya nih? Pada abad pertama, istilah grafe atau grafai sudah menjadi istilah teknis di kalangan Yahudi dan Kristen untuk menyebut kitab suci. Nah, ini dia ya. Ini penting sekali ini ya. Apa namanya istilah grafe tunggal, grafai jamak di abad pertama sudah menjadi istilah teknis untuk menyebut Alkitab. Itu dia. Tentu pertama-tama adalah Perjanjian Lama atau Alkitabnya orang Ibrani. Kita sebutnya Perjanjian Lama. Nah, yang menarik, tulisan surat-surat Rasul Paulus dikategorikan juga sebagai grafai. Karena dikatakan di sana seperti ya juga yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini dia. Jadi statusnya tulisan-tulisan Rasul Paulus adalah grafai. Itu dia kita sebut gitu ya. Corpus Paulinum adalah kumpulan tulisan Paulus ya. Pada akhir abad pertama itu menurut 2 Petrus 3:15 sampai 16 itu sudah diterima oleh umat sebagai firman Tuhan. Dan memang teman-teman sekalian, kenyataan sejarahnya begini. Cara orang Kristen memperlakukan tulisan-tulisan para rasul
atau tulisan murid-murid para rasul itu sama dengan cara orang Yahudi memperlakukan kitab suci mereka. Sekali lagi ya, cara orang Kristen atau gereja mula-mula memperlakukan tulisan-tulisan para rasul dan murid-murid mereka sama dengan cara orang Yahudi memperlakukan kitab suci mereka. Maksudnya gimana? Nah, orang Yahudi itu punya kebiasaan, yaitu kalau hari Sabat beribadat di sinagoge. Tuh, ya, khususnya yang jauh dari Yerusalem. Nah, salah satu yang dilakukan dalam ibadat itu adalah membacakan apa? Bagian-bagian kitab suci mereka. Itu Taurat, ya, nabi-nabi, ketubim. Nah, orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu. Ya, Minggu, Domingo, Lord's Day, hari Tuhan. Ya, itu atau dalam bahasa Yunani Kyriake, ya, milik Tuhan. Ini hari milik Tuhan, Kyriake. Itu. Nanti apa namanya? Jadinya Minggu, Domingo bahasa Portugis. Nah, bahasa Inggrisnya Lord's Day, ya kan? Nah, berkumpul di rumah-rumah, ya, gereja-gereja rumah waktu itu kan, mereka membacakan bagian-bagian PL, juga membacakan surat-surat atau tulisan-tulisan para rasul dan murid-murid mereka. Artinya apa? Artinya baik orang Yahudi maupun orang Kristen meyakini tulisan-tulisan itu firman Tuhan. Orang-orang Yahudi memperlakukan kitab suci mereka sebagai firman Tuhan. Orang Kristen memperlakukan perjanjian lama maupun tulisan para rasul dan murid-muridnya sebagai firman Tuhan. Dibacakan, kita juga pernah lihat contohnya dalam Lukas 4 ayat 17-18. Tuhan Yesus kan mengambil gulungan kitab Yesaya, menerima gulungan kitab Yesaya. Dibaca lalu diterangkan. Nah, itu berlaku untuk tulisan-tulisan Paulus. Kita tahu itu dari akhir abad pertama. Nah, itu ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, teman-teman ya, adik-adik. Kita lihat lagi pada abad kedua, pertengahan abad kedua, maksud tahun 140-an ya, 140, 160-an itu, Bapak Gereja Justinus Martir, ya, seorang filsuf Kristen, itu memberi kesaksian bahwa dalam kebaktian minggu, orang-orang Kristen di mana-mana tempat yang dia tahu, itu dalam ibadat mereka itu, membacakan memori rasul-rasul. Diduga oleh para ahli yang dimaksud dengan memori rasul-rasul adalah kitab-kitab Injil. Nah, dibacakan bersama dengan kitab nabi-nabi. Itu. Kita bisa menduga ini mungkin yang dimaksud perjanjian lama, bukan hanya kitab nabi-nabi yang dalam arti DVE. Nah, Bapak Gereja Irenaeus di awal abad ketiga juga mengatakan hal yang sama. Dia malah jelas menyebutnya Injil-Injil. Tuh. Lalu di awal abad ketiga juga, Bapak Gereja Origenes bahkan menyebut 27 kitab PB yang kita punya sekarang. Itu. Lalu ada fragmen Muratori, sebuah dokumen dari awal abad ketiga, menyebutkan daftar kitab-kitab yang sekarang kita punya. Lalu Bapak Gereja Agustinus pada pertengahan abad keempat itu kirimkan surat Paskah, surat selamat Paskah. Beliau ini adalah Uskup Agung Alexandria, pemimpin gereja di Alexandria, Mesir. Ya, dia menyuruhkan ini Paskah akan kita adakan. Lalu dasarkanlah dirimu pada kitab-kitab ini, yaitu kitab-kitab PB yang 27. Lalu perhimpunan gereja-gereja di Afrika Utara berkumpul ya di Hippo Regius itu juga menyatakan 27. Begitu juga Konsili Kartago di Afrika Utara. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, menurut yang kita tahu dari sejarah, kebiasaan gereja-gereja begini, mereka terima suatu tulisan dari Rasul Paulus atau menerima Injil Markus, itu langsung mereka salin. Mereka salin dulu. Ya, mereka salin, ya.
tentu butuh waktu. Lalu yang mereka terima itu mereka bacakan dalam kebaktian, lalu ditafsirkan, diterangkan seperti khotbah. Tapi salinannya mereka kirim ke gereja terdekat. Itu dia. Lalu gereja terdekat menyalin lagi. Terus ya, terjadi proses penyalinan dan pengiriman naskah-naskah. Sehingga tidak heran bahwa sampai sekarang kita punya tidak kurang dari 8.000 naskah perjanjian baru. Perjanjian lama 5.000. Tidak kurang dari 5.000 naskah kuno. Nah, ini ya. Nah, jadi kita punya Alkitab dengan sejarah pembentukannya. Nah, sekarang kalau tadi kita udah belajar sejarahnya, sekarang kita lihat yuk kedudukan Alkitab bagi kita orang percaya. Teman-teman kita semua mengakui, mengimani Alkitab adalah firman Allah. The Bible is the word of God, ya kan? Tapi apa sih artinya pernyataan itu? Apa ya artinya the Bible is the word of God? Nah, ada 3 arti. Pertama, the Bible is the word from God. Jadi kata of, ya, itu artinya bisa from. Alkitab adalah firman dari Allah. Yang kedua, Alkitab adalah firman tentang Allah. The Bible is the word about God. Lalu yang ketiga, Alkitab adalah firman yang melaluinya Allah berbicara kepada kita sampai sekarang. The Bible is the word through which, yang melaluinya God speaks to us today. Jadi Alkitab ya menjadi sarana Allah berbicara kita sampai sekarang. Karena kita coba lihat agak lebih terperinci ya. Alkitab adalah firman dari Allah. The Bible is the word from God. Ya. Ini berarti sumber utama dari Alkitab adalah Allah sendiri. Melalui rohnya mengilhamkan Alkitab. Nah, ini kita bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Dalam bahasa Yunaninya, pasagrafe theopneustos. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata grafe muncul, tapi didahului dengan kata pasa. Artinya apa yang dimaksud dengan pasagrafe? Ya, betul segala tulisan, tapi dengan pengertian teologis, yaitu keseluruhan Alkitab. Atau segenap Alkitab. Kita punya Alkitab dari from cover to cover, dari depan sampai belakang, diyakini diilhami oleh Allah, diilhamkan oleh Allah. Nah, pengilhaman kepada para penulis. Roh Kudus melibatkan para penulis Alkitab. Bukan mendikte. Tidak, ini perbedaan antara ajaran kita tentang pengilhaman dengan ajaran saudara-saudara Islam Muslim tentang pewahyuan. Ya, kalau kita, Roh Kudus tidak mendikte. Saudara-saudara Muslim mengajarkan malaikat Jibril mendiktekannya atau berbicara mendiktekan kepada Nabi Muhammad. Dalam kejadian Alkitab tidak, ya, Roh Kudus tidak mendikte, tapi menguduskan orang yang dipilihnya untuk menulis, lalu mencerahkan hati dan pikirannya sehingga peka terhadap kehendak Allah. Kemudian mendorong, memotivasi ya untuk melakukan penelitian, riset dan sebagainya seperti Lukas, ya, seperti itu, dan memampukan mereka untuk menulis sesuai dengan kepribadian dan bakat-bakat mereka. Tuh dia, sesuai dengan kepribadian dan bakat-bakat mereka. Tuh. Jadi bukan dikte. Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab adalah firman dari Allah. Nah, ini slide-nya berikutnya ya, ini tinggalan 1 ini. Nah, ya. Jadi Roh Kudus tidak mendikte, Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab, artinya dia menguduskan mereka, mencerahkan hati dan pikiran mereka, mendorong dan memampukan mereka untuk menulis sesuai dengan kepribadian dan bakat-bakat mereka. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab adalah firman tentang Allah. Nah, di slide berikutnya ya, firman tentang Allah. Ini berarti kesaksian
Kita bisa baca contohnya Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Ya, bicara masih banyak hal yang bisa ditulis tentang Yesus gitu kan. Wah, tapi nggak bisa dong semua buku di dunia ini memuatnya. Tapi yang ditulis ini supaya kamu percaya bahwa dia adalah anak Allah dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Nah, Allah telah mewahyukan diri dalam sejarah umatnya, teman-teman sekalian. Baik terhadap umat Israel di masa perjanjian lama maupun kepada gereja mula-mula. Nah, sejarah itu kemudian menjadi sejarah keselamatan atau sejarah penebusan. Jadi, sejarah manusia yang biasa-biasa saja. Kemudian Allah datang masuk mewahyukan dirinya. Mewahyukan siapakah dirinya untuk kita, apa yang dilakukannya untuk kita, dan apa kehendaknya untuk kita. Nah, itu. Nah, Alkitab ditulis untuk memberikan kesaksian tentang pewahyuan Allah yang menyelamatkan itu. Nah, the Bible is the word of God. It means, the Bible is the word about God. Firman tentang Allah, sebuah kesaksian tentang pewahyuan Allah yang mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus. Nah, ini moga-moga jelas paham ya. Yang ketiga, Alkitab adalah firman Allah. Artinya, Alkitab adalah firman yang melaluinya Allah berbicara kepada kita sampai sekarang. The Bible is the word of God. It means the word through which God speaks to us today. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Baik lewat khotbah di gereja, PA-PA kita di persekutuan, maupun saat teduh pribadi kita. Nah, ini. Kita jadi ingat ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Setiap hari kita bersaat teduh, berarti setiap hari kita membiarkan Allah atau mempersilahkan Allah berfirman atau berbicara kepada kita lewat Alkitab yang kita baca. Demikian juga ketika kita datang ke kebaktian, ibadah, mendengarkan firman diberitakan, ya Allah berbicara kepada kita. Nah, peran Roh Kudus itu mendampingi kita dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Jadi Roh Kudus yang telah mengilhamkan Alkitab, ya, kemudian mendampingi kita untuk dapat menemukan pesan-pesan firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, ini luar biasa. Baik ketika kita saat teduh, PA, maupun mendengarkan khotbah dalam ibadah. Nah, komunitas iman, persekutuan kita, juga gereja dalam arti yang lebih luas ya, itu mendukung kita, menolong kita memahami juga. Ya, aku punya pemahaman gini, kamu punya pemahaman apa, saling memperkaya. Aku mau melakukan ini sebagai proyek ketaatan terhadap firman Tuhan. Ayo aku juga saling mendukung. Sehingga semuanya belajar menjadi murid Kristus. Dengar-dengaran akan firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, Alkitab itu berotoritas. Kita percaya Alkitab itu adalah, Alkitab memiliki kewibawaan ilahi. Otoritas ilahi atas gereja dan orang percaya. Artinya, karena di firman Allah, diilhamkan Allah, bersaksi tentang wahyu Allah, dan menjadi alat Allah berbicara kepada gereja dan kita secara pribadi, seorang demi seorang, maka Alkitab berotoritas. Nah, berarti sikap kita adalah karena kita tunduk kepada Allah, maka karena kita percaya kepada Allah, maka kita menerima otoritas Alkitab. Gimana otoritas bekerja dalam hidup gereja dan kita pribadi demi pribadi? Alkitab menjadi sumber ajaran, doktrin, ajaran kita mesti bersumber pada Alkitab. Itu dia. Ajaran tentang Allah, tentang manusia dan dosa, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, Kristus dan penebusan, Roh Kudus dan aplikasi keselamatan, tentang gereja, tentang misi gereja, tentang akhir zaman, ya. Semua ajaran harus bersumber pada Alkitab. Yang kedua, Alkitab itu adalah guidance. Kalau tadi source, sumber, sekarang guidance, pedoman atau panduan buat hidup kita. Ya, ini panduan, beri kita pencerahan, beri kita inspirasi, beri kita petunjuk baik dan buruk, ya, seperti itu. Dan juga menjadi standar atau tolok ukur bagi iman dan perbuatan. Ini ajaran ini benar apa enggak nih? Harus kita
cek berdasarkan Alkitab. Jadi perbuatan ini benar apa enggak? Harus kita cek berdasarkan Alkitab. Nah, Kak Rudi mengusulkan sebutan singkatan sogaista. Ya, Alkitab itu sogaista buat kita. Dia adalah sumber ajaran, dia adalah pedoman hidup kita, dia adalah tolok ukur bagi iman dan perbuatan. Source, guidance, dan standar. Sogaista. Nah, itu. Terus fungsinya apa secara nyata buat hidup kita? Jelas Allah berfirman kepada kita melalui Alkitab untuk mengajar kita. Mengajarkan kebenaran kepada kita. Itu. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan kita. Atau menegur kita. Ya. Terus untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan kita. Dia bukan hanya menegur kita, tapi menunjukkan itu salah, yang benar ini. Allah pakai Alkitab untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Mendidik. Ya. Dalam bahasa Yunani-nya, kebenaran di sini adalah dalam bahasa Yunani adalah aletheia, yang mendidik orang dalam kebenaran. Ini loh, dididik supaya kita jangan lagi tersesatkan. Itu kan, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi kita sudah dapat melihat nih, penting banget nih Alkitab, ya kan? Seperti itu. Nah, jangan lupa, keempat hal ini sebetulnya didesain oleh Allah untuk memperlengkapi tiap-tiap kita. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Bahasa Yunani-nya itu, ya, manusia kepunyaan Allah adalah anthroposteu. Ini ngeri istilah ini, ya. Bahasa Inggrisnya bisa menerjemahkan dalam Alkitab bahasa man of God. Padahal anthroposteu atau anthropostuteu kalau mau istilah lengkapnya, ya. Itu istilah salinan, padanan dari istilah perjanjian lama. Yaitu apa? Is Elohim. Is itu laki-laki atau manusia. Elohim itu Allah. Dan ini sebutan khusus buat orang-orang tertentu dalam Alkitab PL. Ya. Nabi Elia disebut man of God. Disebut Isha Elohim. Itu. Nabi Elisa, Isha Elohim. Itu dia. Kadang-kadang diterjemahkannya dalam Alkitab Perjanjian Baru Perjanjian Lama bahasa Indonesia adalah abdi Allah. Nah, man of God adalah manusia yang punya hubungan dekat dengan Allah, sehingga kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Nah, itu artinya. Nah, kita sekarang disebut man of God. Jadi bukannya nabi-nabi seperti Elia dan Elisa, Musa, dan sebagainya, nabi-nabi besar itu. Kita pun bisa disebut sebagai man of God, dan Allah mau memperlengkapi kita. Itu untuk setiap perbuatan atau pekerjaan baik. Bahasa Yunani untuk pekerjaan itu adalah pekerjaan itu atau perbuatan itu adalah ergon, bentuk jamaknya erga. Baik itu agata, tak erga, tak erga, tak erga, tak agata. Perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang menjadi ciri dari orang-orang yang telah diselamatkan. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan baik itu. Sudah diselamatkan sesuai rencana Allah. Hidup dalam perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan baik. Memuliakan Allah, menjadi berkat, memenangkan jiwa, ya kan? Ikut membangun masyarakat. Nasihat 1 Timotius 4 ayat 13, Rasul Paulus kepada Timotius muridnya, anak rohaninya, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Nah, yang dimaksud tentu adalah waktu itu konteksnya ya perjanjian lama yang sudah dikenal oleh Timotius. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya teman-teman sekalian, mari kita menikmati Alkitab. Ya, hidup menurut firman Tuhan, nikmatilah Alkitab. Kalau teman-teman sudah punya waktu teduh, puji Tuhan. Sudah belum teratur, nggak apa-apa, tingkatkan supaya teratur. Tidak bolong-bolong. Kalau sudah teratur, ya perdalam terus, ya persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Akrabilah Alkitab itu. Dimulai dengan doa, entah pagi, entah malam, di awal hari atau di akhir hari, ya. Mohon hikmat Roh Kudus agar kita mengerti yang kita baca. Lalu membaca teks yang sudah ditentukan dengan seksama, dengan teliti.
lalu merenungkan pesan dari teks itu, dan kita renungkan ini beri perintahkah buat kita dari Tuhan, janji, teguran, atau peringatan misalnya. Jadi kita bisa catat ya di buku catatan harian kita itu. Setelah itu kita berdoa, mohon kekuatan Roh Kudus agar kita dapat menjadi pelaku firman. Kemudian kita bisa bagikan, sharingkan kepada saudara seiman kita itu, dan terutama melakukannya. Wah, setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Jadi kita punya kehidupan rohani yang kuat, punya stamina rohani yang tidak habis-habisnya ya teman-teman sekalian. Itulah saatnya, itulah berarti firman Tuhan betul-betul jadi terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Itu dia. Ada nyanyian rohani waktu kita masih sekolah minggu dulu, dan buat Kak Rudi sangat berkesan sampai sekarang ya. Kitab suci amat indahlah, Tuhan Allah memberi firman-Nya, jadi pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Tuhan Yesus berkati kita sekalian ya. Di doktrin Alkitab, terutama sekali dengan doktrin itu kita jadi akrab dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Nah, apakah ada diskusi atau tanya jawab? Monggo, Pak Kak Rudi serahkan pada yang memimpin puji-pujian atau MC kita hari ini. Silakan.